Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf tadi kena macet yang cukup panjang dari Colomadu. Semoga majelis ini menjadi majelis yang semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi majelis yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kembali, tadi telah disampaikan oleh Romo Kiai Saiful materi yang sangat bermanfaat bagi kita. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadikan sebab kita semakin cinta terhadap yaitu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga di dalam kitab tentang adab mencari ilmu itu telah dibahas. Kita memulai ngaji itu ada aturannya, ada harinya. Memilih guru itu ada aturannya dan ada harinya. Kemarin telah kami sampaikan dalam beberapa pertemuan tentang seperti apa sih ulama yang harusnya kita pilih, seperti apa sih harusnya majelis taklim yang kita pilih. Maka di sini dikatakan kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayati sabqi ala yaumil arbi'a. Kemudian dikatakan, jadi kalau bisa kita itu memulai ngaji, mencari ilmu, mencari pekerjaan itu hari Rabu. Hari Rabu, niki adabnya begitu. Wa kana yarwi fi dzalika hadisan fayastadillu bihi. Kenapa? Karena ada riwayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan hari Rabu untuk memulai mencari ilmu atau yang lain sebagainya. Wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma. Dikatakan di dalam sebuah hadis, tidaklah suatu perkara itu dimulai di hari Rabu kecuali pasti akan disempurnakan dan diberi, yaitu tamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panjenengan mencarikan sekolah untuk anaknya, mencarikan pondok pesantren untuk anaknya, mencarikan jodoh untuk anaknya, atau panjenengan sendiri mas-mas mbak-mbak yang mencari jodoh, niatkan mulai hari Rabu seperti itu, pasti akan dapat, katanya kitab ini. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah wa kana yarwi hadzal hadis an ustadihi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rasyid. Nah, hadis ini itu dari gurunya Imam Abu Hanifah. Artinya hadis ini itu sanadnya dekat sekali untuk mencapai tingkat kesahihan. Wa sami'tu mimman athiqu bihi anna Syekh Abu Yusuf Al-Hamadani kana yuqifu kulla amalin min amalil khair ala yaumil arbi'a. Dan katanya Imam Abi Yusuf Al-Hamadani, hadis ini tidak hanya berlaku pada ilmu tok, tapi juga berlaku untuk apapun perbuatan yang baik, maka mulailah di hari Rabu, seperti itu. Kalau kita melihat di dalam kitab Fathul Izar, man jama'a zaujatahu lailatal arbi'a, barang siapa orang yang menjima istrinya malam pertamanya ke malam Rabu, maka sora waladuhu lahu akhlaqul karimah, anaknya akan dijadikan anak yang berakhlakul karimah. Niki, jadi makanya hari Rabu ini hari yang baik sebagaimana hadis tadi. Jadi kita itu memang di dalam hadis ada beberapa ayat Quran yang dikhususkan, ada beberapa hari yang dikhususkan, harus kita akui. Termasuk hari Rabu itu dikhususkan untuk memulai suatu amal soleh. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan wa hadza li anna yaumal arbi'i yaumun khuliqa fihi nur. Ada sebab yang lain. Sebab yang lain katanya adalah pertama kali Allah menciptakan cahaya itu hari Rabu. Makanya biar hati kita, biar cita-cita kita itu bercahaya, terang, berhasil, maka mulailah hari Rabu. Wa huwa yaumu nahsin fi haqqil kufar. Dikatakan hari Rabu itu adalah hari naas bagi orang kafir.
Fayakunu mubarakan lil mukminin, dan hari Rebo itu hari yang diberkahi untuk orang mukmin. Maka mulailah setiap pengajian, setiap majelis ilmu itu hari Rebo, malam Rebo. Ya, ini di pondok-pondok itu mesti malam Rebo. Di pondok-pondok itu pasti malam Rebo. Di Al-Muayyad itu malam Rebo. Rapat apapun malam Rebo. Malam Rebo itu rapat khataman ya malam Rebo, rapat apa Rebo. Karena Rebo ini adalah ada hadisnya. Wa amma qadrus sabaki fil ibtida'i kana Abu Hanifah yahki an Syekh Al-Qadhi Al-Imam Umar bin Abi Bakrin Az-Zarnaji annahu qala masyaikhuna yambahi ayyakuna qadrus sabaqi lil mubtadi'i qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini wa yazidu kulla yawmin kamilatan hatta innahu wa in tala as-sabaqu. Dikatakan di dalam kata ini, kalau bisa memulai ngaji malam Rebo, dan ketika panjenengan itu sudah ngaji, ini adabnya itu para ulama itu menganjurkan kita setelah ngaji mengulangi pelajaran tersebut 10 kali. Jadi kalau panjenengan ingin dapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, maka setiap pelajaran yang jenengan dapatkan dari guru itu diulang 10 kali. Jadi misalnya hari ini pengajian Ihya Ulumuddin, dikatakan kalau makanya jenengan baca materi hari ini, kalau kita mulai apa-apa hari Rebo, kalau mulai apa-apa hari Rebo. Imam Syairozi itu kalau dapat ilmu diulangi 1000 kali. Imam yang lain Hambali kalau dapat ilmu diurang wakil 100 kali, di murojaah 100 kali, sampai kemudian ilmu tersebut meresah, sangat masuk dalam hatinya. Dikatakan ayyakuna kadzalika li annahu ya'tadu dzalika wa la yajruku tilkal 'adah illa bi jahdin katsirin. Wakila dikatakan as-sabaku harfun wa tikraru alfun. Dikatakan ada yang ulama zaman dulu itu ada yang diulang 1000 kali. Yang baik ayat tadi abi syai'in yakunu akrabu ila fahmihi wa kana Syekhul Imam Al-Ustaz Syarafuddin Al-Uqaili yaqul as-sawabu 'indi fi hadha ma fa'alu masyayikhuna fa innahum kanu yakhtaruna al-mubtadi' sigharatal mabsutati li annahu aqrabu ila al-fahmi wa dabdi wa ba'du fi minal malalati wal aktsaru wuqu'an. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kalau ngaji itu jangan sampai tidak tingkatannya. Maka di Lirboyo, yang Lirboyo niku tenggene teng Masjid Lawang Songo itu ada tulisan besar, santri tidak boleh mengamalkan sholawat tertentu. Kemudian santri yang belum waktunya tidak boleh ngaji kitab tertentu, tidak boleh. Jadi misalnya jenengan tingkatan Fathul Qorib, nggih ampun ngaji Fathul Mu'in. Nah jenengan tingkatan misalnya Fathul Mu'in, nggih ampun ngaji kitab Mahalli atau kitab Fathul Wahhab. Jadi jangan mengkaji kitab atau ilmu yang belum waktunya. Ini akan menjadikan ilmu itu malalah. Pertama membosankan, yang kedua memberatkan, sehingga ilmu tidak menjadi asyik tapi menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa yambai ayyu'allika sabaqa ba'da dabdi wal i'adati katsiran. Kebiasaan ulama zaman dulu tidak akan pindah kepada ilmu yang lebih tinggi kecuali ilmu yang saat itu dipelajari sudah benar-benar bobot dalam hatinya, sudah benar mantep, nempel dalam hati, baru kemudian dia mengkaji ilmu yang lebih tinggi. Nah monggo jenengan kalau misalnya ngaji, kalau bisa dimantapkan. Makanya di pondok-pondok Quran itu begitu, kalau sudah dapat 5 juz nggak boleh naik juz 6 sebelum 5 juz benar-benar lancar. Tidak boleh naik juz 11 sebelum 10 juz kemudian lancar. Tidak boleh naik juz 16 sebelum 15 juz kemudian lancar. Niki kebiasaan di pondok-pondok Quran. Di pondok-pondok kitab juga sama, di Lirboyo, di Kewagian, di Sarang, di Ploso, Sidogiri. Itu kalau misalnya Alfiyah belum hafal
di luar kepala ya belum naik ke kitab Fathul Wahhab atau kitab mahal ini adabnya. Jadi tidak usah kesusu ngaji yang besar-besar sebelum ngaji yang kecil-kecil selesai. Ngoten. Niki wa yambahi ayatstahida fil fahmi minal ustadi aw bil ta'ammuli wa tafakkuri wa kasrati tikrari fa innahu idza qalla sabaku wa kasrati tikraru wa ta'ammulu yudriku wa yafhamu. Nah, kita itu kalau pengen paham sing penting tenanan niki lho. Di dalam kitab ini dikatakan yang paling penting itu sungguh-sungguh. Orang itu kalau sungguh-sungguh boh paham boh mboten sing penting dia sudah punya keinginan paham, maka ilmu itu cenderung diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting itu semangat, yang terpenting itu sungguh-sungguh. Ini penting sekali untuk kami sampaikan di dalam majelis yang mulia ini. Jenengan datang dengan semangat yang luar biasa itu jauh lebih penting daripada jenengan datang terus tapi kurang semangat seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk kesungguhan itu nopo jenengan tamasuk kalih guru. Tamasuk niku nempel atine. Ya Allah, saya bangga. Lah, bentuk tamasuk niku nopo? Biasanya itu para ulama itu ditunjukkan dengan kebanggaan. Wah, misalnya jenengan ketika kundur saking Masjid Agung, wah aku biyen nate ngaji kitab Ihya Ulumuddin Masjid Agung Surakarta, alhamdulillah sama Yai Saipul kemarin saya minta kepada beliau juga kepada takmir, tolong semua kitab di Masjid Agung itu semua pengajian harus ada kitabnya, kalau enggak nanti khawatir radikal nanti, paham ya? Radikalnya bagaimana Pak Mustaqim radikal? Ya, baca Quran diterjemahkan dipahami sendiri itu radikal. Jadi orang menggunakan otaknya sendiri berpikir bebas itu radikal. Baca hadis diterjemahkan sendiri radikal. Makanya pakai kitab. Jadi data kitab-kitab yang di sini. Besok ketika kondur dari masjid ini, misalnya bapak-bapak kondur di kampung masing-masing, bismillah. Pernah ngaji? Iya Pak, pernah di Masjid Agung Surakarta. Pernah ngaji kitab Risalatul Mu'awanah, pernah di Masjid Agung Surakarta. Pernah ngaji kitab Fathul Mu'in, pernah di Masjid Agung Surakarta. Kebanggaan ini bentuk daripada tamasuk. Jenengan bangga atas majelis taklim yang jenengan ikuti, itu bentuk tamasuk. Jenengan akan diberi dobet hati yang kuat dan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Masjid Agungnya pengajian yang mantep blas. Ampun, mbah piye, mbah pripun pengajian ini tetap harus bangga. Jenengan mondok di mondok kecil, pondoknya santrinya guru 10 misalnya nggih. Tapi nek jenengan bangga dengan gurunya, bangga dengan ustadznya pun toh. Mboten usah khawatir, ilmu akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Teng daerah pundi niku teng Kediri, Mas. Ya teng Kediri niku enten napa niku? Pondok namanya Pondok Kemlayan. Pondok Kemlayan itu cedak kali Pondok Ploso. Cedak kali Pondok Ploso. Enten kiai namanya Kiai Haji Abdullah Mun'im. Santrine Mbah Mun'im niki enten sing pun mondok 15 tahun niku ngapunten. Maca Qur'ane gruwatal terus ngoten. Mboten lancar-lancar. Maca niku padahal cita-citane pengen hafal Qur'an, tapi gruwatal. Nah, ya matur kali Mbah Yai. Kalau ketoke pun Mbah Yai putus asa Mbah Yai. Kula isin kanca-kancane kula kabeh dadi kiai kabeh, kula tasik mondok. Sakniki santri-santri mboten enten sing nyeluk kula Kang Mbah Yai. Kabeh nyeluk Mbah. Setuwa soalé. Lah kula badhe pamit Mbah Yai, badhe nyambut damel. Lho, Cung, sampean nyambut gawe apa? Kula meh nyambut damel ngeten. Wis, Cung, ra usah, Cung. Sampean saiki melok aku wae. Mbah Mu'im niki nak dalu ngisi pengajian tembu-tembu. Aku nak ngisi pengajian mulai mengko bengi nyuwun tulung sampean goncengke entek ontel dengan motor. Dek ontel goncengke. Wah, terus Kang niki namine sinten kula mboten ngatos namine. Mboten disebut namine. Nah itu terus beliau setiap hari derek Mbah Yai. Lah, dia merasa jadi semenjak derek Mbah Yai itu ilmu yang dia dengar itu kayak langsung masuk dalam hatinya. Karena kenapa? Karena didasari dengan bangga dulu. Wah, aku punya kiai gini, bangga. Ketika bangga, saat itulah kemudian ilmu akan mudah masuk dalam hati kita. Nah, 6 bulan setelah derek Mbah Yai, setiap malam ditanya, "Cung, piye Cung rasane Cung?" Wah,
Masya Allah Mbah Yai, ternyata ngaji kalih melampah, kalih ndereke jenengan itu benten kalih ngaji kalih para ustaz. Iya, satu karena kamu bangga dengan saya. Kamu bangga melihat guru kamu itu kemudian dimuliakan di mana-mana. Itu satu pertama. Kedua, kamu ketika ngaji dengan saya di luar itu memperhatikan. Makanya muridnya mengatakan, Mbah Yai, kalau siap diuji di kitab manapun. Jadi jadi semua materi selama 6 bulan itu muridnya seperti hafal di luar kepala. Ya wes Cung, ini Cung. Aku ora bakal nguji sampeyan Cung. Sesuk aku meh ngisi pengajian teng Masjid Agung, masjid apa gitu lah, masjid besar titik. Lah tolong nak zaman riyen kan ngamu apa mboten enten pamflet mboten enten. Jadi mboten enten share-sharean mboten enten. Jadi spanduk ya mboten enten. Jadi yang tahu orangnya itu pengajian akbar yang diisi oleh Kiai Haji Abdullah Mun'im dari Pondok Pesantren Kemplayan ya gitu. Jadi tahunnya itu namanya tok. Gambare mboten enten persis. Sesuk serbanku iku karo jubahku nggonen. Nah sampeyan sesuk aku tak nggawa klambimu, aku tak sing goncengke sampeyan. Lah sampeyan dadi tak goncengke. Dadi sampeyan nggo kitab. Nah sampai mriko orang itu menyambut tola'al bad. Sing disambut niku muridé, Pak. Sida jawabmu, muridé disambut. Terus mengko nak ana Kiai Haji Abdullah Mun'in dipanggil sampeyan maju ngisi pengajian. Terus ngisi pengajian. Wah, setelah ngisi pengajian, setelah selesai turun. Biasa Pak, nak teng Jawa Timur niku enten kiai ngisi pengajian, panitia niku terus tanglet agama. Mbah Yai, niki delalah NU, PWNU napa PCNU badhe bahsul masail Mbah Yai. Niki enten 5 pertanyaan wangel Kiai. Wah, niki mumpung jenengan mriki nyuwun dijawab Mbah Yai. Soal pertama gak mudeng. Memang santri bodoh. Kedua, ketiga, keempat, kelima gak mudeng. Wah, pinter tapi tiangnya pinter. Niki nak cara pertanyaan gampang ngeten ampun kula sing jawab. Sing jawab asisten kula mawon. Terus Kang jawab Kang. Lho tapi pede dia Kang jawab dijawab paling. Niki keranten kula didhawuhi Gusti nggih kula jawab. Satu, dari kitab ini juz ini halaman ini, kitab ini juz ini halaman ini, kitab ini juz ini halaman ini. Dijawab sampai 5. Panitiane kewagum luar biasa. Berpidato Pak, Masya Allah, baru kali ini ada kiai alim luar biasa. Asistennya saja tak cek tadi loh, itu bisa jawab semua pertanyaan kitab-kitab besar, apalagi kiainya mesti alim. Nah semenjak itu Kang Santri ini diundang pengajian kemana-mana dan akhirnya dia pun menjadi ulama yang alim dan terkenal serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kuncinya Pak? Bangga dengan guru, bangga dengan lembaga dan selalu dekat dengan guru. Syukron ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa salafuna shalih. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج عند بيتك الحرام وزيارة حبيبك علي عبد الله الصلاة والسلام في صحة وعافية وسلامة واستقامة وبول المرم وعلى آله وصحبه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.